Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haris Hartono dengan NIM 2250191241 dari angkatan 2022, kelompok 3 kelas F. Izin ingin mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu, yang dimana pada pertemuan kali ini saya akan mendapatkan bab 4, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Dan sebelum memulai menjelaskan mengenai tugas sebelum praktikum ya, capaian pembelajaran dari bab 4 ini sendiri adalah yang pertama, mampu mengumpulkan data dan informasi tentang standarisasi berbasis standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang kedua, melakukan penetapan masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang keempat, mampu melakukan mengolah data terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Dan untuk tugas sebelum praktikumnya adalah terdapat 3 soal. Yang pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku dan sediaan obat. Bahan baku di sini itu ada ekstrak dan simplisia, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Kompendial FHI, yaitu Farmakope Herbal Indonesia. Dan yang kedua, sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Dan yang ketiga, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sebagai berikut. Terdapat 7 eh, pengujian parameter standarisasi yang tertera. Yang satu adalah susut pengaringan, kedua kadar air, ketiga kadar sari, keempat kadar abu total, kelima KLT atau kromatografi lapis tipis, yang keenam ada kadar kandungan minyak atsiri, dan yang ketujuh ada kadar flavonoid total. Soal nomor 1. Sebutkan parameter mutu bahan baku, yaitu ekstrak dan simplisia, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang pertama, kita membahas mengenai yang bahan baku, yaitu ekstrak dan simplisia terlebih dahulu. Di sini parameter dibagi menjadi dua, yaitu parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Non-spesifik itu dimiliki oleh semua tanaman, dan kalau yang parameter spesifik itu dimiliki oleh tanaman itu saja, gitu ya. Untuk parameter non-spesifik dimulai dengan yang pertama, yaitu adalah susut pengaringan. Susut pengaringan memiliki definisi yaitu pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara yang ditetapkan. Biasanya dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius dengan interval 1 jam hingga selisih berat di dalam botol timbang di bawah botol tetap. Di mana untuk berat yang digunakan pada susut pengaringan itu bervariasi di mana 2 sampai 3 gram. Kemudian botol timbang tersebut ditaruh terlebih dahulu di dalam oven selama kurang lebih 30 menit hingga 1 jam. Kemudian baru dimasukkan simplisia itu ke dalam botol timbang tersebut dan dilakukan seperti yang ada pada PowerPoint tersebut. Ini. Di sebelah di gambar ini terdapat eh, oven yang biasa digunakan di lab Vitakin. Untuk yang kedua, dilakukan kadar air. Kadar air itu sendiri dilakukan untuk melihat ada berapa persen air yang terkandung dalam simplisia. Yang dimana kita tahu air merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Sehingga jika terlalu banyak kandungan air, itu akan memberikan kesempatan kepada mikroba untuk tumbuh. Sehingga itu akan membuat simplisia yang kita punya itu akan cenderung
eh, masa simpannya tidak baik karena ditakutkannya mikroba akan cepat berkembang biak. Nah, untuk kadar air ini sendiri memiliki dua cara, yaitu ada cara gravimetri itu menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius, dan ada destilasi ekstropi, yaitu menggunakan labu destilasi dengan pelarut toluena sebagai pelarut nonpolar. Nah, toluena ini sendiri dipilih karena metode azeotropi ini itu sendiri merupakan destilasi yang gimana dua senyawa yang ingin dipisahkan memiliki titik didih yang hampir sama, di mana titik didih air yang ingin kita tahu itu ada di 100 derajat Celcius, sedangkan toluena itu ada di 100, kurang lebih 105 derajat Celcius. Di sebelah kiri nah, itu menggunakan metode gravimetri, dan di sebelah kanan itu menggunakan metode destilasi azeotrop. Di sini yang di tempat E itu kita lihat bisa melihat skala air yang kita tampung gitu. Untuk selanjutnya, eh, yang ketiga ada kadar sari. Dibagi menjadi dua, yaitu kadar sari larut etanol dan kadar sari larut air. Yang membedakan hanya adalah yang sudah pasti adalah pelarut yang digunakan. Di mana untuk yang kadar sari larut etanol menggunakan etanol, dan sedangkan untuk yang kadar sari larut air menggunakan air yang jenuh kloroform. Pertama-tama dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, ditambahkan dengan 100 ml etanol maupun 100 ml air yang jenuh kloroform, kemudian dikocok di orbital shaker karena dilakukan selama 6 jam. Itu harus memerlukan RPM yang sesuai, dan kemudian didiamkan selama 18 jam. Setelah didiamkan 18 jam, berarti ini 6 ditambah 18 jam itu kurang lebih 24 jam kita harus eh, proses kadar sari ini. Kemudian saring dan uapkan 20 mili atau 25 mili kalau di Pharmacopoeia Indonesia itu sendiri dicantumkannya adalah 20 mili. Filtrat ke dalam cawan yang sudah ditara. Nah, untuk mentara cawan ini itu dimasukkan ke dalam oven kurang lebih 30 sampai 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Di suhu 105 derajat Celcius, kurang lebih waktunya adalah 30 sampai 1 jam. Kemudian ditaruh di desikator dan kemudian ditimbang. Itu merupakan bobot si cawan tersebut. Kemudian filter yang tadi sudah dimasukkan itu ditaruh di atas water bath atau penanggas air untuk menguapkan pelarutnya, yaitu etanol maupun air, sampai kering. Setelah kering, dimasukkan ke dalam oven dan dilakukan interval selama 1 jam hingga selisih beratnya kurang dari bobot tetap. Nah, untuk bobot tetap itu sendiri kita bisa mengetahuinya dengan cara berat sampel yang kita gunakan dikali 0,5 miligram per gram, sehingga didapatkan bobot tetap. Misalnya kalau kita menggunakan 2 gram sampel, 2 gram sampel dikali 0,5 miligram per gram itu menghasilkan satu miligram. Untuk dikonversikan kepada gram kembali itu berarti dibagi 1000 berarti 0,001 gram. Sehingga itu selisih misalnya dari jam kedua dan ketiga itu jika sudah di bawah 0,001 gram itu sudah dinyatakan eh, bobot tetap, seperti itu. Yang keempat ada kadar abu total. Kadar abu total dilakukan untuk melihat senyawa anorganik, sisa tanaman ataupun polutan, atau senyawa anorganik lainnya yang di sekitar tempat tanaman yang kita gunakan atau yang kita lakukan praktikum itu tumbuh atau di kebun. Misalkan kalau polutan yang bisa kita dapatkan itu adalah dari asap pabrik, misalkan kebunnya di kebunnya ada di sekitar pabrik, atau enggak di sekitar eh, yang jalanan. Selain karena asap polusi kendaraan juga dapat menyebabkan polutan anorganik. Untuk cara prosedurnya itu adalah ditimbang 2 gram simplisia, 2 gram atau 3 gram simplisia
dimasukkan ke dalam krus yang sudah ditarik dengan cara yang sama tadi, yaitu di dalam oven 105 derajat Celcius selama 30 menit sampai 1 jam. Kemudian ditaruh kepada desikator dan ditimbang. Setelah dimasukkan ke dalam krus, dipanaskan di atas hot plate. Simplisnya dipanaskan di atas hot plate hingga arang habis atau hingga menjadi putih gitu ya, dari setelah hitam menjadi putih gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam desikator dan dimasukkan ke dalam tanur. Nah, untuk di tanur ini juga hampir sama seperti suhu pengeringan di mana itu interval 1 jam, tapi perbedaannya adalah di suhu. Suhu tanur dengan suhu oven itu sangat berbeda jauh, di mana suhu oven 105 derajat Celcius dan suhu tanur itu di sekitar 500 derajat Celcius. Berarti kadar abu total ini tuh memiliki metode pengujian itu pembakaran. Bukan penguapan, tapi pembakaran. Dengan interval 1 jam hingga memiliki selisih per jamnya atau misalkan jam ke satu jam keduanya itu di bawah bobot tetap. Seperti yang sudah saya katakan tadi, 2 gram, misalkan 2 gram dikali 0,5 miligram per gram, itu menjadi di bawah 0,001 gram. Untuk yang di sebelah kiri ini merupakan gambar krus, yang di tengah merupakan gambar hot plate untuk melakukan pengarangan atau pengarangan gitu ya. Yang ke yang di sebelah kanan ini adalah gambar tanur. Nah, untuk cara memasukkan krus ke dalam tanur itu biasanya menggunakan tongkat besi sehingga tangannya tidak ditaruh di bagian putih ini, karena ini pasti akan sangat panas. Karena pasti ini akan sangat panas. Dan untuk sarung tangan itu harus dilepas. Ditakutkan ya, sarung tangan itu kan terbuat dari handscone itu terbuat dari bahan yang mudah jika di suhu tinggi itu akan meleleh, sehingga takut pada saat di suhu 500 derajat Celcius itu akan meleleh ke tangan dan akan melepuhkan tangan gitu ya, sehingga dilepas saja. Dan yang kelima itu ada kadar minyak katsiri. Kadar minyak katsiri dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman yang digunakan memiliki metabolit sekunder yang yaitu minyak katsiri. Biasanya ditandai kalau sudah pasti ada minyak katsiri itu biasanya ditandai dengan adanya aroma-aroma yang khas gitu ya, seperti lemon yang aroma menyegarkan gitu ya. Terus lavender juga bisa. Untuk tanaman yang mengandung minyak asidi biasanya memiliki aroma yang khas, seperti yang saya bilang tadi, seperti lavender atau dengan nama latin Lavandula angustifolia. Ini adalah bentuk alat untuk kadar minyak asidi. Ini hampir sama dengan kadar air yang tadi ya, tapi kalau yang kadar air tadi itu menggunakan destilasi azeotrop, kalau di sini itu menggunakan destilasi uap air, di mana itu larutnya adalah uap air, dan yang kita tampung itu adalah minyak yang terdestilasi di sini. Di sini. Ada yang bahas. Gitu. Nah, setelah parameter non-spesifik, kita masuk ke dalam parameter spesifik, di mana itu spesifik dari tanamannya itu sendiri. Yang pertama ada makroskopis dan mikroskopis. Pengujian ini penting dilakukan untuk menentukan identitas dan tingkat kemurnian dari simplisia ataupun ekstrak tersebut. Makroskopis dilakukan secara uji organoleptik, yaitu secara panca indera, di mana itu ada tangan atau jari, raba berarti ya. Sudah sight itu berarti ada mata, hidung itu ada smell itu adalah indera pembau. Tes itu jika yang sudah dipastikan bahwa simpel atau ekstrak kita itu bisa aman untuk dicoba gitu ya. Ini tidak harus sih. Terus kalau yang untuk mikroskopis dilakukan uji di bawah mikroskop dengan penambahan berbagai reaksi seperti kloral hidrat yang digunakan untuk melihat kristal yang dihasilkan. Dan atau contoh lainnya adalah sudan merah untuk melihat pati di bawah mikroskop. Kalau yang di kanan ini ada contoh mikroskop yang biasa digunakan. Dengan ada 10 pembesaran 10 kali 10 berarti 100 kali, ada 1000 kali, ada 40 kali, ada 10 kali. Nah, ini adalah salah satu yang saya ambil dari Farmakope Herbal Indonesia.
yaitu adalah yang di sebelah kirinya adalah uji organoleptik dari Simplicia daun kumis kucing, di mana itu kita bisa melihat bentuk daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, dan kita bandingkan dengan kompendial yang kita punya, yaitu Pharmacopoeia Herbal Indonesia ataupun dari eh, bahan baku pembanding gitu ya. Setelah itu yang di sebelah kanan ini adalah contoh uji mikroskopik, yaitu di bawah mikroskop. Yang pertama seperti ada epidermis atas dengan rambut penutup, itu khas dari kumis kucing. Epidermis bawah dengan stomata dengan rambut sisik. Rambut penutup yang memandang seperti ini. Berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Ini sangat khas pada kumis kucing. Untuk parameter spesifik yang kedua, ada kromatografi lapis tipis, atau yang biasa kita singkat adalah KLT, atau dengan bahasa Inggris ada thin layer chromatography atau TLC ya, thin layer chromatography. Pengujian ini penting dilakukan untuk menentukan identitas dengan cara membandingkan nilai AF yang dilakukan dengan membandingkan kompendial yaitu FHI atau dengan senyawa penanda atau markernya. Biasanya itu untuk senyawa penanda atau markernya itu bisa dibeli online maupun memesan kepada BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Itu tapi biasanya memiliki harga yang lumayan mahal. Apalagi kalau senyawa yang kita inginkan atau senyawa marker yang kita inginkan itu biasanya tidak digunakan gitu. Sehingga biasanya itu akan menaikkan harga gitu ya. Salah satu contoh senyawa marker yang khas adalah dari kumis kucing itu sendiri ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada sinensetin, yang merupakan salah satu flavonoid di kumis kucing gitu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah yang jika kita beli KLT atau kromatografi tipis itu plat yang kita dapatkan itu dalam bentuk kurang lebih 20 kali 20 di mana berbeda dengan yang kita dapatkan pada saat praktikum fitokimia atau partikum lainnya yang sudah dipotong-potong. Jadi ini cara pemotongannya itu ditaruh di atas eh, kaca plat kaca gitu ya, di atas plat kaca secara terbalik, di mana yang silika silika gel YF254 yang warna putih ini ditaruh terbalik, berarti itu yang menghadap ke plat kaca kemudian dipotong menggunakan cutter. Itu sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan chamber yang kita punya. Nah, untuk ya, untuk chamber yang kita punya, misalkan chamber yang kita butuhkan itu chamber yang kecil saja, berarti dipotong kayak 4 kali 7 eh, 4 kali 7 cm gitu ya. Kalau yang chamber yang untuk KLTP itu beda lagi, sehingga itu biasanya membutuhkan full seperti ini, 20 kali 20. Nah, kalau yang sebelah kanan ini chamber yang biasa digunakan untuk mengetahui senyawa apa saja yang digunakan, kayak ini kan dia terlalu besar ya, ini bukan buat KLTP. Nah, ini juga salah satu contoh yang saya ambil dari Farmakope Herbal Indonesia, yaitu ada yang ini untuk sampel, ini untuk pembanding, di mana pembanding yang kita gunakan adalah sinensetin. Di mana sinensetin ini itu muncul pada nilai RF 0,5. Nah, untuk sampel yang kita punya, atau sampel daun kumis kucing yang kita punya, itu terdapat tiga nilai RF, yaitu ada 1, 2, 3, di mana satunya itu memiliki jarak tempuh yang sama itu atau jarak RF yang sama yaitu di 0,5, berarti menandakan senyawa daun kumis kucing kita itu memang benar daun kumis kucing, di mana itu memiliki sinensetin di RF 0,5. Tapi itu belum dipisahkan dengan senyawa-senyawa lain, yaitu di 2 dan 3. Misalkan ada alkaloid, apakah ada fenol, apakah ada senyawa metabolit sekunder lainnya. Dan untuk selanjutnya ada standarisasi parameter sediaan dari bahan alam. Nah, untuk pengujian sediaan di Farmakopeia Herbal Indonesia ini sendiri itu tidak dicantumkan secara jelas. Namun jika bahan alam yang digunakan dibuat dalam bentuk sediaan tertentu seperti tablet, sirup, dan lain sebagainya, ataupun seperti kesediaan topikal lainnya seperti krim ataupun gel, maka dapat disesuaikan dengan jenis evaluasi tersebut. Misalnya kalau untuk yang topikal, itu bisa menggunakan uji homogenitas gitu ya, yang menggunakan kaca objek, dua kaca objek disatukan, ataupun
Kemudian di sebelah kiri ini ada spektrofotometri yang biasanya digunakan untuk jika untuk sediaan itu biasanya pada tablet ataupun pada sediaan lainnya itu untuk penentuan kadar biasanya di sini atau penentuan jumlah flavonoid atau kadar total flavonoid menggunakan spektrofotometri ini UV visible ini kemudian bisa melihat reaksi geser biasanya reaksi geser kayak flavonoid itu biasanya ada reaksi geser dengan penambahan metanol dengan penambahan HCl seperti itu. Kemudian kalau yang di tengah ini adalah disintegran tester, di mana disintegran itu sendiri itu memiliki waktu hancur. Berarti itu adalah uji waktu hancur pada tablet ataupun pada suppositoria gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah timbangan. Timbangan yang digunakan untuk menentukan keseragaman bobot. Misalnya keseragaman bobot tablet gitu, misalnya harus 150 gram semua, 150 gram semua atau ada tolerir beberapa persen dari rata-rata gitu ya atau enggak 6 supo gitu ya misalkan 500 gram gitu ya. Kemudian untuk yang evaluasi lainnya itu ada misalkan ada yang volume terpindahkan di sebelah kiri ini yang berwarna kuning ini itu ada 5 gelas ukur yang digunakan biasanya untuk volume terpindahkan dari sediaan yang berbasis cairan seperti sirup, suspensi maupun eliksir di mana itu misalkan satu botol itu harusnya 60 mili semua, berarti di sini harus 60 mili, 60 mili, 60 mili, 60 mili atau 60 mili atau ada beberapa ke tolerir atau persen penerimaan yang dibolehkan gitu ya. Kemudian yang di tengah ini adalah merupakan salah satu jenis fiskometer, yaitu fiskometer Brookfield. Di mana fiskometer Brookfield ini eh, itu memiliki dua jenis tipe, yaitu tipe L maupun tipe R. Tipe L itu biasanya untuk sediaan yang berbasis cairan, kalau tipe R itu untuk sediaan yang berbasis semi solid. Perbedaan ini tuh dilakukan untuk sediaan-sediaan yang berbeda. Misalkan kalau yang cairan itu ada sirup ataupun suspensi, kalau yang semi solid itu ada kayak krim ataupun lotion ataupun gel yang untuk topikal gitu ya. Nah, berarti itu untuk semi solid maupun liquid ini tuh memiliki viskositas yang berbeda. Misalkan liquid itu di bawah atau di bawah 2000 CPS atau centipause. Kalau sedangkan kalau yang semi solid itu biasanya di atas di sekitar 2000 sampai 50.000 centipause. Nah, kalau yang untuk di sebelah kanan ini itu untuk uji viskositas untuk uji toksisitas di mana itu dapat menggunakan alat uji itu seperti bahan uji itu BSLT atau BLST, BLST, BLST terus ada ikan ataupun bisa menggunakan tikus sebagai uji toksisitas dan menentukan LD itu lethal dose untuk melihat lethal dose 50 berarti LD 50 berarti itu lethal dose 50 berarti itu yang membunuh 50% populasi. Dosisnya membunuh 50% populasi itu ya, uji toksisitas. Kemudian untuk yang soal nomor 2 itu adalah sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Yang pertama ada spektrofotometri, yaitu spektrometri merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektroskopi serapan ultraviolet, cahaya tampak atau visible, infrared, ataupun serapan atom. Tapi yang paling banyak digunakan adalah spektrometri UV visible maupun eh, infrared ya kan. Kalau yang atom itu memiliki itu berarti yang fotografi atom tapi dia lebih mahal gitu ya. Cara penggunaannya serta alatnya juga lebih mahal. Cuma kalau spektroskopi spektroskopi UV visible ini itu pada di panjang gelombang di 200 sampai 800 nanometer, di mana yang untuk apa UV itu di 200 sampai 400 nanometer, kalau yang cahaya tampak atau visible itu di 400 sampai 800 nanometer. Perbedaannya itu kalau yang di UV itu biasanya cairan yang kita analisis itu tidak berwarna, biasanya itu bening. Kalau yang untuk cahaya tambah visible itu biasanya cairannya berwarna seperti misalkan contoh uji antioksidan, nah, yaitu menggunakan DPPH. Itu biasanya berwarna ungu, itu melihat apakah kalau berwarna ungu terus menerus itu berarti itu tidak ada jika ditambahkan sampel itu berarti tidak ada aktivitas antioksidan. Tapi jika untuk berubah warna menjadi kuning, itu berarti memiliki aktivitas antioksidan, gitu ya. Kalau yang inframerah itu sama di panjang gelombang, tapi itu di 4000 sampai 1000 gitu ya. Kalau 4 di sini 4000 habis 1000.
ada di halaman selanjutnya. Nah, untuk fotokopi spektrofotometri UV visible atau UV cahaya tampak berdasarkan absorpsi cahaya oleh molekul pada panjang gelombang ultraviolet 200 sampai 400 nanometer dan tampak 400 sampai 800 nanometer seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di mana menggunakan hukum Lambert-Beard sebagai dasar perhitungannya, gitu ya. Biasa digunakan dalam mengukur kadar flavonoid, mengukur flavonoid, mengukur kadar sediaan, mengukur kadar resolusi, reaksi geser untuk flavonoid, uji antioksidan menggunakan DPPH, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang untuk yang kedua, ini maaf ya, ini harusnya diganti menjadi spektrofotometri inframerah, di mana berdasarkan absorpsi radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan perubahan vibrasi ikatan kimia. Biasanya itu di pembacaan inframerah ini itu pada panjang gelombang 4.000 sampai 400 cm pangkat min 1. Fungsi dari spektrofotometri inframerah ini atau yang biasa kita kenal dengan FTIR ini adalah untuk menentukan gugus fungsi serta ikatan kimia yang ada pada sampel dengan mekanisme molekul akan menyerap energi infrared dan mengalami vibrasi seperti stretching atau pemanjangan, bending atau pembengkokan, ikatan. Setiap jenis ikatan memiliki frekuensi vibrasi yang khas. Misalkan kalau ada yang OH itu pada panjang gelombang berapa. Misalkan kalau ada yang gugus NH itu ada panjang gelombang berapa, ada yang gugus O gitu, CO CO itu ada panjang gelombang berapa, itu pasti eh, akan berbeda-beda, serta ada eh, apa namanya, yang diserapnya juga akan berbeda-beda, intensitas penyerapannya juga akan berbeda-beda gitu ya, ada yang tinggi, sedang ataupun rendah gitu. Nah, ini ada gambar FTIR atau spektrofotometri inframerah, salah satu contoh foto gambar inframerah. Terus yang kedua adalah kromatografi. Yang tadi sebelumnya kan kita bahas ada spektrofotometri. Yang ini adalah kromatografi. Di mana kromatografi didefinisikan sebagai prosedur pemisahan zat larut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Salah satu di antaranya bergerak secara berkesinambungan dengan arah tertentu, dan di dalam zat-zat itu menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam absorpsi, adsorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul, dan kerapatan kerapatan larutan ion, kepada kerapatan muatan ion, kerapatan muatan ion. Maaf. Jika secara singkat itu berarti ada dua fase, di mana ada fase diam dan fase gerak. Fase gerak itu yang mobilitas atau yang bergerak itu seperti naik ke atas ataupun ya kan seperti naik ke atas. Nah, fase diam itu yang menjerap atau yang menangkap senyawa yang tidak dibawa oleh fase gerak, atau yang sudah tidak dibawa oleh fase gerak gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah yang paling sederhana yang digunakan atau yang paling banyak yang kita temukan itu di live Vitokim biasanya adalah KLT atau kromatografi lapis tipis yang tadi. Digunakan sebagai metode standar untuk digunakan sebagai metode standar untuk identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dan ekstrak herbal. Prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. KLT juga digunakan dalam mengidentifikasi dengan cara menghitung nilai NF atau jarak tempuh senyawa dibagi dengan jarak tempuh LUN atau fase gerak. Biasanya di KLT atau di kromatografi lapis tipis ini itu ada batas LUN gitu ya. Di bawahnya itu ada 1 cm untuk tidak untuk mencegah perendaman LUN. Dan kalau yang di atas itu 0,5 cm. Setelah itu ditotalkan senyawa yang kita mau di garis yang 1 cm tersebut, kemudian dibiarkan di dalam chamber yang ada pada gambar ini, dibiarkan chamber untuk berelun atau yang mengalami elusi sampai ke batas atas di 0,5 cm, jangan sampai lebih. Setelah itu dikeluarkan dan dilihat dan diukur RF-nya, dan juga dapat dilakukan penampakan penampak bercak untuk mengidentifikasi senyawa apa saja yang terkandung. Seperti itu. Yang kedua adalah kacamata atau kromatografi cair kinerja tinggi.
digunakan untuk analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dan ekstrak herbal. Prinsipnya adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam dalam sistem bertekanan tinggi, yaitu dengan adanya pompa. Perbedaan dengan KLT adalah pada fase diam yang digunakan sebelumnya itu adalah silika gel YF 254, di mana itu eh, berfluoresensi di 254 gitu ya. Nah, kalau yang di silika gel yang digunakan juga memiliki sifat polar pada KLT atau kromatografi lapis tipis. Sedangkan kalau yang untuk KCKT itu kita sebagian besar menggunakan fase diam yang berbentuk kolom dengan silika gel yang bersifat non-polar, yaitu C18. Semakin banyak C itu semakin non-polar gitu ya. Dan juga untuk di sini, untuk di KCKT ini itu menggunakan harus adanya pompa di, karena kolom fase diam yang digunakan itu memiliki lubang yang sangat kecil sehingga memerlukan tekanan tinggi untuk mendorong eluen atau fase gerak melewati fase diam. Ini adalah salah satu contoh gambar KCKT di mana ini ada fase gerak, misalnya ada gabungan fase gerak masuk ke dalam sini, kemudian biasanya ada jarum suntik atau untuk spindle gitu ya, bukan spindle, ada tempat untuk menyuntikkan jarum ke dalam itu ya, senyawa sampel kita gitu ya, biasanya 20 mikrogram, mikromili gitu ya, mikromili isinya. Kemudian soal nomor 3. Bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian parameter standar yang tertera dari nomor 1 sampai 7 pada Farmakopeia Indonesia sebagai berikut. Nah, 1 sampai 7 ini adalah yang pertama adalah susut pengaringan, yang kedua kadar air, yang ketiga kadar sari, yang keempat kadar abu total, yang kelima ALT atau kromatografi lapis tipis, yang keenam ada kadar kandungan minyak atsiri, dan yang ketujuh ada kadar flavonoid total. Di mana itu di mana yang perlu kita rangkum adalah metode pengujiannya seperti apa, misalkan susut pengaringan itu ada gravimetri. Yang prinsip pengujiannya itu apa, berarti itu apakah susut pengaringan bagaimana prinsipnya. Yang selanjutnya adalah parameter kunci yang diamati, seperti persen susut pengaringan, persen kadar air, dan lain sebagainya. Yang pertama, susut pengaringan. Metode pengujian yang dilakukan itu adalah gravimetri, di mana itu menggunakan oven sebagai alatnya pada suhu 105 derajat Celcius dengan interval yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu 1 jam hingga didapatkan selisih antara intervalnya itu jam 1 jam kedua atau jam kedua dan jam ketiganya itu di bawah bobot tetap yang sudah saya katakan sebelumnya. Itu untuk mencari bobot tetap itu dengan cara berat sampel, yaitu misalkan yang kita gunakan pada sus pengaringan itu sekitar 2 sampai 3 gram dikali dengan 0,5 miligram per gram, sehingga didapatkan dengan 1 miligram yang kita konversikan ke dalam satuan gram itu menjadi 0,001 gram, di mana selisih dari interval misalkan jam kedua dan jam ketiganya itu 0,0001, itu berarti sudah memenuhi syarat gitu ya, sehingga bisa dihitung presentasi bobotnya gitu ya. Untuk prinsip pengujiannya adalah mengukur kehilangan bobot akibat penguapan zat-zat volatil seperti air maupun metabolit sekunder yang di dalam simplisia. Biasanya kalau metabolit sekunder yang volatil itu kan ini suhu pengaringannya itu di 105 derajat Celcius. Kalau untuk flavonoid itu sendiri, karena saya tugas akhir dari flavonoid, itu biasanya di sekitar 60 derajat Celcius itu maksimal. Berarti kemungkinan ini ada beberapa senyawa flavonoid yang sudah menguap. Terus ada metabolit sekunder yang yang paling terkenal memiliki sifat volatil, yaitu adalah minyak atsiri. Kemudian ada parameter kunci yang diamati adalah persentase atau persen bobot yang hilang akibat pemanasan atau persen susut pengaringan. Di mana rumusnya adalah berat simplisia pas wadah, berarti itu beratnya adalah 2 gram, ditambah dengan wadahnya itu berarti wadah botol timbang, kemudian dikurang dengan berat akhir, itu berat yang sudah dia memiliki selisih bobot tetap, di bawah bobot tetap, per berat simplisia. Berat simplisia itu yang berarti yang kita timbang, berarti yang berat yang kita gunakan berarti misalkan 2 gram ataupun 3 gram dikali dengan 100%. Kemudian dilakukan setelah triplo ya, jangan lupa. Kemudian ada kadar air.
Metode pengujiannya adalah destilasi azeotrop ataupun gravimetri seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana tapi kalau yang lebih banyak digunakan adalah destilasi azeotrop. Sama seperti pada praktikum fitokim yang dilakukan pada semester sebelumnya. Dengan menggunakan toluen sebagai pelarut nonpolar. Kenapa toluen digunakan sebagai pelarut nonpolar? Karena destilasi azeotrop itu sendiri merupakan destilasi yang dimana memisahkan dua senyawa dengan titik didih yang saling berdekatan di mana air itu 100 derajat Celcius dan teluan di sekitar kurang lebih 105 derajat Celcius gitu. Dan untuk prinsip pengujiannya adalah menarik kandungan air dari simplisia dan mengukurnya. Nah, untuk mengukurnya itu bisa menggunakan tadi di alat destilasi tersebut kan ada ada apa? Ada berapa milinya gitu ya. Ada bisa kita lihat berapa milinya ataupun kalau itu dirasa kurang kurang benar atau bingung, itu kita bisa bisa buka destilasinya, kita tuangkan sedikit sampai yang airnya itu keambil semua. Setelah itu ditutup, kita bisa ngambil menggunakan spuit dan melihat untuk berapa mili yang kita gunakan gitu ya. Yang berapa mili yang kita didapatkan dari simplisia tersebut. Untuk parameter kunci yang diamati adalah persentase atau persen kadar air yang didapatkan. Rumus dari persen kadar air itu sendiri adalah volume air yang kita dapatkan berarti yang kita split tadi, misalkan 0,01 gitu, misalkan 0,01 0,01 mili dibagi dengan berat simplisia. Karena kalau berat simplisia dari kadar air itu sendiri itu biasanya di sekitar 5 gram yang kita gunakan. 5 dikali dengan 100%, berarti itu mendapatkan 0,2% kadar air. Biasanya kadar air itu memiliki beda-beda, tapi kemungkinan yang umum itu adalah di bawah 10%. Jadi kalau yang kita dapatkan 0,2% itu sangat baik. Kandungan air di dalam sumber saya itu sangat sedikit sehingga dapat mengurangi kesempatan mikroba untuk tumbuh pada simbesia kita. Untuk yang selanjutnya adalah kadar sari. Kadar sari itu adalah menggunakan metode pengujian yaitu ekstraksi. Ekstraksi di mana ini berturut-turut, berulang-ulang, menggunakan larut air maupun etanol, kemudian dikeringkan hingga bobot tetap. Ini yang tadi sudah saya jelaskan itu dengan cara dimasukkan 100 ml air ataupun 100 ml etanol, kemudian di labu elemen ditutup, kemudian dikocok di orbital seker karena dilakukan selama 6 jam. Setelah itu didiamkan selama 18 jam. Setelah didiamkan 18 jam, kemudian disaring. Kalau yang etanol itu lebih baik agar disaring dengan cepat. Setelah disaring dengan cepat, kemudian diambil 20 mili atau 25 mili filtratnya ya, bukan residunya. Kemudian dimasukkan ke dalam cawan yang sudah ditara tadi, gitu ya. Kemudian dilakukan seperti susut pengaringan, yaitu di dengan interval 1 jam hingga di bawah bobot tetap yang sudah saya katakan cara sebelumnya itu berat sampel dikali 0,5 miligram per gram. Untuk prinsip pengujiannya adalah ekstrak diuapkan dan dikeringkan untuk mengetahui total padatan terlarut atau total ekstrak yang kering. Gitu ya. Parameter kunci yang diamati adalah berat ekstrak kering dan volume filtrat yang dikeringkan dalam cawan. Untuk berat ekstrak kering itu berarti yang berarti untuk menghitung pada rumusnya, kalau yang volume filtrat yang dikeringkan dalam cawan itu tergantung yang kita gunakan. Misalnya kalau di FHI atau Farmakopeia Indonesia itu 20 mili, tapi ada beberapa jurnal yang menyarankan 25 mili, menggunakan 25 mili filtrat gitu ya. Untuk rumusnya adalah bobot kering ekstrak berarti itu yang sudah di bawah yang selisih intervalnya sudah di bawah bobot tetap gitu ya. Kemudian per berat simplisia itu simplisia yang kita gunakan biasanya itu 5 gram juga. Kemudian dikali dengan labu takar yang digunakan. Itu berarti labu ukur yang kita gunakan itu berapa mili. Misalnya kan 100 mili, 200 mili, 100 mili, 50 mili, 250 mili, itu berbeda-beda. Kemudian ada volume filter yang dikeringkan. Maksudnya volume filter yang dikeringkan itu yang kita ambil. Yang 20 mili atau 25 mili. Kemudian dikali dengan 100 mili. 100%. Maaf. Untuk selanjutnya ada kadar abu total. Metode pengujian kadar abu total itu pembakaran atau pengabuan dalam tanur suhu 500 derajat Celcius dengan interval 1 jam 1 jam. Itu jika sudah di hotplate terlebih dahulu ya. Jangan lupa di hotplate terlebih dahulu. Di mana
simplisia kan dimasukkan ke dalam kurs yang sudah ditara, kemudian digosongkan atau diarangkan terlebih dahulu gitu ya, untuk mempercepat proses pembakaran gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur baru interval 1 jam, 1 jam, 1 jam, hingga selisih interval terakhir, misalnya interval masing-masing antara interval di bawah selisih di bawah nilai bobot tetap, yaitu yang berat simplisnya dikali dengan 0,5 miligram per gram. Tuh. Kemudian, prinsip pengujiannya adalah mengukur berat total senyawa anorganik sisa tanaman ataupun polutan serta bahan anorganik lainnya. Gitu ya. Berarti kayak misalkan tanaman tersebut itu memiliki dia menyerap senyawa anorganik dari tanah gitu ya, ataupun ada polutan yang eh, berterbangan di sekitar tanaman tersebut. Misalkan di daun tersebut kayak ada debu-debu, ataupun ada dari asap pabrik ataupun asap kendaraan yang dapat eh, mencemarkan si tanaman tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kadar abu totalnya apakah masih aman atau tidak. Apakah memenuhi syaratan atau tidak. Biasanya kadar abu total itu masing-masing dari tanaman itu sendiri itu berbeda-beda. Gitu ya, bisa kita lihat di Farmakopeia Indonesia. Yang selanjutnya ada parameter kunci yang diamati adalah persentase abu total, yaitu bobot per bobot, di mana bobot abu total dibagi dengan bobot simplisia. Nah, untuk mencari bobot total, abu, bobot abunya itu adalah bobot akhir dari dari bobot krus yang sudah di dalamnya sudah ada simplisia yang sudah ditanur itu memiliki bobot yang kurang dari selisih bobot tetap gitu ya. Kemudian dikurang dengan bobot krus kosongnya itu sendiri, itu berarti itu menghasilkan bobot abu dibagi dengan bobot simplisia dikali dengan 100%. Jadi jangan lupa dilakukan secara triplo. Untuk selanjutnya ada kromatografi lapis tipis, atau yang bisa kita singkat adalah KLT. Metode pengajian ini sangat sederhana, di mana itu yang paling basic untuk metode kromatografi yang yang sangat biasa dilakukan pada praktikum fitokimia ataupun praktikum farmakognosi, di mana biasanya untuk melihat profil KLT, biasanya untuk mengecekkan apakah masih ada senyawa atau tidak. Untuk metode pengujiannya adalah kromatografi partisi. Mohon maaf ini kalau yang saya tulis ini salah. Inersia kromatografi adsorpsi, di mana itu penjerapan ya, bukan partisi. Kalau yang partisi itu kromatografi kertas. Mohon maaf sekali lagi. Saya ulangi lagi, KLT itu kromatografi adsorpsi, bukan partisi. Adsorpsi bukan partisi. Kalau yang partisi itu adalah kromatografi kertas, di mana fase diam berupa silika gel dan fase gerak berupa pelarut. Perbedaan absorpsi dan partisi itu di mana absorpsi itu penjerapan yang dilakukan oleh silika gel dari si pelarut atau si eluen ya. Sedangkan kalau yang partisi itu memiliki dua-duanya, fase cair maupun fase diam maupun fase geraknya itu adalah cairan gitu ya. Seperti kalau kromatografi kertas. Sekali lagi kromatografi lapis tipis itu menggunakan kromatografi adsorpsi, adsorpsi. Mohon maaf ya sebelumnya. Kemudian ada prinsip pengujiannya adalah pemisahan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Berarti itu tergantung dengan polaritas dari si senyawa itu sendiri. Misalkan polaritas kan silika gel itu sendiri kan polar. Kalau yang kita gunakan senyawa aluen yang non polar, berarti polarnya akan berada di bagian bawah kromatogram, profil kromatogramnya gitu ya. Sedangkan kalau yang kita aluennya juga polar, kita lihat apa yang lebih polar silika gel ataupun polar LWN-nya gitu. Misalnya kalau polar LWN-nya berarti itu kan di bawah terus menerus sampai di sekitar tengah ataupun di atasnya. Seperti itu. Kemudian ada parameter kunci yang diamati. Pola kromatogram, yaitu adalah nilai RF, bercak profil, bercak, itu warna bercak, terus ada profil senyawa kandungan simplisia. Profil senyawa kandungan simplisia. Di mana untuk nilai RF-nya itu bisa dengan cara jarak tempuh senyawa, berarti itu yang jarak batas bawah, itu berarti 1 cm di bawah KLT, 1 cm yang di bawah, sampai jarak tempuh senyawa itu sampai mana? Misalnya sampai tengah, sampai atas, sampai bawah, atau naiknya sedikit saja atau tidak gerak. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan jarak tempuh L1, berarti itu jarak batas bawah, berarti ya 1 meter, di 1 cm, sampai ke batas atas yaitu 0,5 cm. Jangan sampai melewati batas atasnya.
Dan untuk bercak itu biasanya warna-warna bercak itu biasanya dengan memerlukan beberapa reaksi warna bercak gitu ya. Misalkan kalau yang non spesifik itu menggunakan H2SO4, yang spesifik itu seperti untuk flavonoid itu biasanya untuk menggunakan citroborat, untuk yang fenol itu biasanya menggunakan FeCl3. Terus kalau yang oh ya flavonoid juga satu lagi ada LCl3. Kemudian kalau yang alkaloid itu bisa bisa menggunakan reaksi Dragon disemprotkan pada plat KLT gitu ya. Sehingga mendapatkan profil senyawa kandungan simplisia yang kita mau. Misalkan untuk memastikan tadi ya, misalkan ada penanda atau senyawa marker dari simplisia itu sendiri. Misalkan kumis kucing itu ada sinensetin dan lain sebagainya. Kemudian dari yang keenam metode kadar kandungan minyak atsiri. Metode pengujiannya hampir sama seperti kadar air itu destilasi azeot. Sama-sama destilasi, namun kalau yang kadar air itu menggunakan destilasi azeotrop, sedangkan kalau kadar kandungan minyak atsiri itu menggunakan destilasi uap air. Perbedaannya ada di pelarutnya, di mana pelarut yang kadar air itu menggunakan toluen, sedangkan kalau yang destilasi uap air ini menggunakan air. Prinsip pengujian adalah pemisahan minyak atsiri berdasarkan volatilitas senyawa serta bobot jenis masing-masing senyawa. Kenapa volatilitas senyawa juga karena itu eh, yang yang menguap itu juga minyak yang menguap itu akan ditampung dengan seperti kayak kadar air tadi yaitu di penampungan gitu. Kemudian minyak yang terdestilasi itu bisa diukur di skalanya ataupun bisa diambil dengan spuit. Spuit itu kayak jarum suntik yang kecil gitu ya. Kenapa serta bobot jenis senyawa masing-masing serta bobot jenis masing-masing senyawa itu karena misalkan kalau minyak yang lebih berat itu ada yang di bagian bawah, airnya di bagian atas ataupun airnya yang bagian bawah, minyaknya di bagian atas seperti itu. Parameter kunci yang diamati adalah volume minyak atsiri yang didapatkan serta simplisia jangan terlalu halus. Untuk yang volume minyak atsiri itu untuk menghitung persen kadar kandungan minyak atsiri, sedangkan kalau yang simplisia jangan terlalu halus itu dikarenakan itu ditakutkannya karena minyak atsiri itu sendiri volatil atau sangat volatil, karena terlalu kecil itu berarti itu memperluas memperluas luas permukaan ya, memperluas luas permukaan sehingga itu ditakutkan minyak atsiri itu yang dikandung oleh simplisi yang kita gunakan sudah menguap terlebih dahulu sebelum dilakukan destilasi uap air, sehingga biasanya itu utuh ataupun dipotong-potong sedikit aja simplisi yang kita gunakan seperti itu. Untuk rumus persen kadar kandungan minyak atsiri itu adalah yang volume minyak terdestilasi berarti yang bisa kita ambil dengan split dibagi dengan bobot simplisia biasanya itu 5 gram ataupun 2 atau enggak 3 gram dikali dengan 100%. Untuk yang terakhir itu adalah kadar flavonoid total. Di mana kadar flavonoid total itu menggunakan metode pengujian yaitu spektrofotometri UV visible dengan reaksi kompleksasi LCL3 di mana itu adalah pembentukan kompleks dengan pembentukan kompleks LCL3. Dengan prinsip pengujian itu mengukur intensitas warna kompleks antara, ini mohon maaf, anatanya itu harusnya adalah antara flavonoid dengan ALC3 pada panjang gelombang tertentu. Misalkan pada panjang gelombang 415. Berarti itu di di pada pada daerah visible ya, berarti tampak karena ada warna kompleks ya kan. Untuk parameter kunci yang diamati adalah konsentrasi flavonoid total, yaitu Mg quercetin ekuivalen per gram. Kenapa ini quercetin ekuivalen? Karena biasanya em, apa? Karena pembanding yang biasa kita gunakan adalah quercetin, di mana kita buat beberapa konsentrasi dari quercetin tersebut, misalkan dari 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, sampai berapa ppm, untuk mendapatkan kurva kalibrasi dan mendapatkan persamaan regresi linear. Setelah itu kita hitung kadar eh, yang yang bersama negatif itu tersebut konsentrasi si quercetin itu sendiri kita gunakan untuk menentukan konsentrasi flavonoid total yang menghasilkan miligram quercetin ekuivalen per gram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.